Halo, selamat malam Sobat Mail Rooster semuanya. Kembali lagi ya bersama Mail Rooster Official. Nah, di pembahasan kali ini sesuai di judul di thumbnail ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi ada salah satu sobat penghobi juga ya, eh, yang mengkomen ayam impor itu belum tentu menang gitu ya. Belum jadi jaminan lah untuk menangnya gitu. Nah, gini ya, saya mau bahas dari awal ya. Ayam import dengan ayam lokal gitu ya. Kenapa ada nama impor, kenapa ada lokal? Impor itu berarti kan ayam yang dari Thailand ya, diternaknya di Thailand, terus dikirim ke Indonesia atau dibeli oleh orang Indonesia. Ya, kalau yang lokal, ayam yang sudah di Indonesia diternak ada anaknya. Misalnya beli import nih, sepasang dari Thailand, import, itu ayam import. Sampai di Indonesia diternak itu jadinya apa? Itu jadi ayam lokal kan, atau F1 sebutannya ya. Nah, eh, yang sobat ini katakan ya memang benar sih ya. Saya sih setuju banget gitu ya. Jadi beli ayam impor juga sebenarnya sama aja kalau yang saya bilang ya. Jadi ayam lokal belum tentu jelek ya. Banyak kok yang bagus-bagus ya, yang juara-juara juga banyak banget gitu. Ayam impor juga belum tentu semuanya bagus ya. Belum tentu semuanya jelek juga gitu. Pasti memang eh, kalau di masalah dunia perayaman ya sampai saat ini sih memang saya masih ini ya masih sesuai faktanya memang negara Thailand itu nomor satu ya sedunia lah ya. Jadi negara Thailand nomor satu lah di dunia perayaman, kita nggak bisa pungkiri juga gitu ya. Nah di Indonesia ini masih berkembang ya. Buktinya kita memang impor ayamnya baikkan dari Thailand juga gitu ya, ngambil materi-materi juga dari Thailand juga gitu. Jadi yang super-supernya pun pasti ada darah-darah dari situ. Mungkin ya diternak di Indonesia berapa kali ternakan gitu ya, disilang kawin silang baru jadi ayam yang super gitu ya. Tapi pada dasarnya memang kita dari sana asal muasalnya gitu loh ya. Jadi kayak gini, terkadang ini ya, saya berbicara fakta dan yang pengalaman saya pribadi ya. Jadi sekarang sih saya lagi stop mengimpor ayam ya. Kalau dulu awal-awal saya banyak banget ya, ada beberapa lah, bukan banyak banget juga sih ya. Beberapa impor ayam langsung ya dari Thailand. Kalau dulu kan melalui ada farm ya, sebuah farm lah, saya nggak sebutin namanya lah, melalui dari situ lah. Banyak juga sih, cukup lah gitu ya. Dan hasilnya yang ayam-ayam impor ini misalnya ya, dari 5 ekor ya, menurut pandangan saya, kacamata saya pribadi, kalau 1 sampai 10 ya, memang minimalnya dia di 6 kualitasnya gitu. Minimal di 6. Bahkan gak jarang gak mentok ada yang 5. Berarti kurang banget gitu. Padahal itu import ya. Tapi ada juga yang memang super. Memang super banget itu loh. Memang canggih lah gitu. Memang beda rasa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut pandangan saya pribadi ya, kita beli ayam import dan kita beli ayam lokalan yang sudah uh, mungkin sudah ada berprestasi gitu, nggak jauh beda kok gitu ya. Jadi kualitasnya sebenarnya kalau saya rasa nggak jauh beda import dan juga lokal. Tapi memang sekali dapat yang importnya yang canggih, canggih banget gitu loh ya. Canggih banget, tapi keseringannya ya, kalau mau import eh, terkadang di farm-farm yang besar itu kendalanya kita nggak bisa lihat video. Bisa pun lihat video tapi harus yang benar-benar mahal sekali ya, mahal sekali.
Jadi terkendalanya di situ. Sementara kalau kita beli ayam lokalan ya, kadang harga 1.500 juga udah ada video gitu. Ya, udah ada video. Jadi kita bisa lihat gitu loh. Oh, ini tipikal yang kita mau kah gitu. Sesuai dengan selera kah gitu. Karena ayam ini kan sesuai dengan selera masing-masing. Nggak bisa misalnya saya bilang ini ayam bagus, belum tentu di sobat median juga bilang itu bagus ya, tergantung dari tipikal seleranya gitu ya. Ada yang suka jenis yang begini ya, ada yang suka jenis yang beda-beda lah, macam-macam gitu ya, tergantung seleranya. Jadi kendala sih satu ya, kalau yang beli import itu ya itu, kok di farm-farm gede seperti Mister Manop ya, wah nggak ada video loh ya, benar-benar udah berapa saya ambil dari situ, sama sekali no video, jadi cuma lihat foto doang ya. Teman-teman bayangin aja, lihat foto doang ya, foto ayam, dia ditimbang sayapnya, kakinya, udah mau beli nggak gitu, gitu doang. Kalau tanya video, waduh, diketawain. Ya, kecuali kalau harga ayamnya mahal banget, ya ada video gitu. Tapi kalau yang ratingnya 10 juta, 10 juta ke atas, 20 juta, 30 juta, no video. Ya, jadi ya nasib-nasiban juga gitu. Ya, untung-untungan juga lah gitu. Sekali dapat yang bagus memang bagus banget ya, saya akui memang ada yang dapat yang bagus bagus banget gitu. Ya, kok sekali kurang ya kurang gitu. Adapun dia di farm-farm yang lain ya, yang rada menengah ya, farm yang rada menengah memang ada videonya, tapi itu pun enggak panjang videonya, dan nggak jarang terlalu banyak dieditnya, terlalu banyak gitu loh. Kalau diedit cuma sekedar untuk memendekkan durasi ya gak ada masalah gitu. Ini keterlaluan sih mengeditnya. Ya, keterlaluan banget. Jadi kelihatan canggih benar gitu. Ya, padahal belum tentu sesuai gitu. Kayak saya juga beli di sebuah farm ya, ada beli jantan berarti yang untuk dipakai ada 3 ekor ya. Wah, itu benar-benar menurut saya pribadi sih di videonya benar-benar canggih. Memang nggak ada diedit, cuman singkat ya, cuma 1 menitan, 1,5 menit gitu. Canggih sih, saya lihat oke lah gitu. Udah sampai di Indonesia, wah 5 dari 10 saya bilang 5 gitu. Jadi belum tentu juga bagus, memang benar. Belum tentu juga bagus, memang benar gitu. Ya. Tapi kalau beruntung dapat yang super ya super banget gitu. Jadi ya kembali lagi ke nasib juga gitu kalau beli ayam di Thailand. Dan beli ayam di Thailand sudah pasti saya bilang mentah, nggak ada yang siap tempur langsung ya, mentah dulu. Jadi kalaupun dia udah siap dirawat di sana sampai ke Indonesia pasti harus dirawat ulang, karena kan proses adaptasi di perjalanan saya pun kurang lebih 1 mingguan. Teman-teman bayangin di perjalanan kan makannya pasti nggak teratur di dalam box doang gitu. Biasanya ayam pasti susut si berat tubuhnya, susut sekitar 2 ons atau 3 ons, itu yang normalnya gitu. Sampai di Indonesia penyesuaian lagi ya, naikin berat badan, penyesuaian makanan pasti kan berbeda-beda tuh makanan di Thailand sama yang di Indonesia. Cuacanya juga pasti berbeda lah, suasananya juga pasti beda semua ya. Jadi nggak ada yang langsung beli dari Thailand siap datang ke Indonesia siap tempur, nggak ada ya, mentah. Saya bilangnya mentah lah, karena harus dirawat ulang lagi gitu. Teman-teman setuju nggak sama yang saya katakan ini? Kalau setuju tulis di kolom komentar ya, dan kalau nggak setuju tulis juga alasannya apa dan sertakan ya. Oke teman-teman, pada pembahasan video kali ini cukup sampai di sini aja ya. Oh ya, saya mau ini ya, teman-teman banyak banget yang tanya sama saya ayam anakan ya, anakan pakoi, terutama pakoi ya.
Kalau Pakcoy sekarang memang saya stoknya itu lagi sedikit banget ya, karena saya bukan beternak yang skala besar ya, belum lah, belum sampai yang skala yang besar banget ya. Jadi kemarin juga saya ada ternak udah habis ya stoknya ya, teman-teman, eh, banyak banget ya yang ternyata pengen mencobai bloodline dari Media Rooster gitu ya. Ya mudah-mudahan aja sesuai dengan harapannya ya, bagus-bagus lah untuk yang kedepannya gitu ya. Nah, tapi untuk kendalanya sekarang saya lagi kehabisan stok ya. Adapun dia yang 1 bulan ke bawah belum siap untuk dikirim gitu. Nah, jadi harap bersabar buat teman-teman yang menanti anakan dari Media Rooster ya. Ya kurang lebihnya akhir bulan inilah baru ready lagi gitu ya, anakan dari Birahi, John Cena ya. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video kali ini ya. Kalau teman-teman suka jangan lupa ya klik tombol like, share, dan subscribe. Salam.